Siapa sangka cowok kelahiran Apeldoorn, Belanda 6 Oktober 1996 ini sekarang jadi salah satu kebanggaan baru sepak bola Indonesia. Ya, kita lagi ngomongin Kevin Dix Bakarbesi, bek tangguh yang sekarang resmi berseragam Borussia Mönchengladbach. Tapi sebelum jadi rebutan klub Eropa dan dilulukan fans Indonesia, perjalanan Bang Kevin tuh panjang banget dan penuh tikungan tajam. Dari mulai bocah akademi nyaris hilang dari radar sampai akhirnya bangkit dan sekarang siap bikin kejutan bareng timnas Garuda. Perjalanan karir Kevin dimulai di klub masa kecilnya, Vitesse Arnhem. Di sanalah dia ditempa dari usia belasan tahun sampai akhirnya debut di tim senior pada tahun 2014 saat usianya baru 17 tahun. Waktu itu Vitesse emang lagi suka ngasih panggung buat pemain muda dan Kevin langsung dapat tempat di lini belakang. Gaya mainnya waktu itu udah kelihatan punya potensi besar, cepat, kuat, dan punya kemampuan ofensif sebagai fullback kanan yang sering bantu serangan. Singkatnya, Kevin ini tipe back yang gak cuma jagain gawang, tapi juga doyan ikut bantu nyerang nih. Main di Eredivisie ternyata bikin nama Kevin cepat naik daun. Gak butuh waktu lama, Fiorentina dari Serie A Italia datang melamar di tahun 2016. Waktu itu banyak yang bilang, ini lompatan gede buat Kevin, karena dari Liga Belanda langsung loncat ke salah satu liga paling taktis di dunia. Tapi ya namanya sepak bola nggak selalu mulus kayak rumput lapangan baru disiram. Di Fiorentina, Kevin kesulitan dapat menit bermain reguler. Bukan karena dia nggak jago, tapi adaptasi sama gaya main Italia yang lebih banyak mikir dan sabar bikin dia agak kagok gitu. Ujungnya, dia lebih sering duduk manis di bangku cadangan ketimbang lari-lari di lapangan. Tapi Bang Dix gak nyerah nih. Dia mulai cari peluang main di tempat lain lewat status pinjaman. Salah satunya ke Feyenoord, klub besar Belanda yang akhirnya dia bela di musim 2017. Di sini performanya mulai kelihatan lagi. Tapi entah kenapa nasib baik belum sepenuhnya berpihak. Setelah pinjaman selesai, dia sempat balik lagi ke Fiorentina. Tapi tetap susah tembus squad utama. Main bola kayak naik roller coaster, kadang di atas, kadang muter di bawah gitu. Barulah pada tahun 2020, Kevin ambil langkah penting dalam karirnya dengan gabung ke FC Copenhagen di Denmark. Nah, disinilah cerita bangkitnya Kevin benar-benar dimulai. Di Copenhagen, dia bukan cuma jadi pemain inti, tapi juga salah satu pilar penting tim. Gaya mainnya makin dewasa, posisi bertahannya makin solid, dan stamina larinya jangan ditanya. Mau musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim durian, musim rambutan, Kevin tetap ngegas bejir. Bahkan pelatih dan media Denmark sampai muji konsistensinya yang luar biasa. Dia jadi salah satu pemain paling diandalkan di Copenhagen dalam beberapa musim terakhir dan turut membantu klub itu jadi juara Liga Denmark. Nah, yang bikin cerita Kevin makin menarik bukan cuma soal klub, tapi juga perjalanan identitas sepak bolanya. Sebagai pemain kelahiran Belanda dengan darah Ambon dari sang ayah, Kevin sempat membela Belanda di berbagai level usia, mulai dari U18 sampai U21. Kevin udah pakai jersey oranye sejak remaja. Tapi karena persaingan yang super ketat di tim senior Belanda, saingannya pemain-pemain top kayak Dampres, Frimpong, dan Daley Blind. Kevin akhirnya mulai mikir nih, kenapa nggak membela tanah kelahiran ayah gue aja ya gitu. Dan boom, di tahun 2024 Kevin Dix resmi menyatakan ingin membela timnas Indonesia setelah proses naturalisasi yang cukup cepat dan tanpa drama. Kita semua trauma proses naturalisasi pemain yang setengah abad itu. Kevin akhirnya sah jadi WNI. Bukan cuma jadi WNI formalitas doang, Kevin langsung ikut latihan bareng timnas dan siap jadi andalan Shin Taeyong. Yang bikin makin bangga bukan cuma skill dan pengalaman Eropanya yang dibawa, tapi juga semangatnya yang beneran kelihatan tulus, pengen bantu Garuda terbang tinggi, nggak lebay. Hingga masuk tahun 2025, kabar makin bikin heboh. Kevin Dix resmi gabung Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga Jerman yang punya sejarah panjang dan fans yang militan. Bahkan belum juga nyicipin rumput, lapangan Borussia Park, Kevin udah disebut sebagai calon kapten tim. Nah, gimana nggak meleleh coba tuh hati fans timnas Indonesia. Main di Liga Jerman aja udah keren, ditunjuk jadi pemimpin pula. Ini bukti kalau kerja keras Kevin selama ini nggak sia-sia. Dari anak akademi Vitesse, nyasar ke bangku cadangan di Italia hingga bangkit di Denmark dan sekarang bersinar di Bundesliga. Cerita Kevin tuh kayak anime shonen, penuh perjuangan tapi endingnya manis gitu. Dan dari semua pencapaian itu yang paling keren adalah Kevin tetap rendah hati. Di beberapa wawancara dia bilang kalau main buat Indonesia itu kayak panggilan hati, bukan karena peluang di Belanda tertutup, tapi karena dia merasa terhubung secara emosional dengan tanah air ayahnya. Bahkan saat pertama kali nyanyi lagu Indonesia Raya, katanya dia sampai merinding. Wah, nasionalisme level epic nih gitu. Jadi sekarang Kevin Dix bukan cuma pemain belakang tangguh, dia itu jadi simbol harapan buat pemain diaspora lainnya. Kalau karir internasional bukan cuma soal lahir di negara
A atau besar di negara B, tapi soal pilihan hati dan panggilan jiwa. Nah, buat para fans, Kevin bukan cuma pahlawan baru di lapangan, tapi juga bukti nyata kalau mimpi bisa jadi nyata, asal terus berjuang, terus belajar dan nggak takut mulai dari nol. So, buat lo semua yang lagi ngejar mimpi, entah itu di sepak bola, kerja, kuliah, atau kehidupan, cerita Kevin Dix ini bisa jadi pengingat tuh. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa, dan kadang tempat lo bersinar bukan di tempat yang pertama kali lo injak, tapi di tempat yang lo perjuangkan dengan sepenuh hati. Keep fighting, kayak Kevin ya bro.